Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahlah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Riyadhus Shalihin, kitab istimewa yang dikarang oleh Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Babus Sidqi. Selepas Imam Nawawi memulakan bab tentang keikhlasan, tentang taubat, tentang sabar, dan pada kali ini kita masuk pada bab as-sidq. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan difasilitasi oleh Mekatur Travel Umroh Haji dan pilihan kita semuanya. Imam Nawawi pada bab ini memulakan dengan 3 ayat sebagai mukaddimah dari pembahasan selanjutnya. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-19 dari surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Pada saat kita membaca firman Allah dan bertemu dengan kata-kata takwa, maka yang terfikir oleh kita adalah kemampuan kita untuk berhati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena kita hidup di alam dunia yang banyak ranjau. Kita hidup di atas dunia yang seringkali antara kebaikan dan keburukan itu berada di dalam satu shaf yang sama. Kenapa kita harus berhati-hati? Sebab kadang-kadang antara kebaikan dan keburukan itu berada di dalam panggung yang sama. Terkadang-kadang kita lihat di satu pagi berada dalam kebaikan, tetapi di satu sore di hari yang sama dia berubah
menjadi orang yang jahat. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena kita hidup di era di mana kebaikan, keburukan, kesyubhatan itu hampir kita meliputi kehidupan kita. Sehingga Umar bin Khattab ketika mendefinisikan tentang takwa, beliau menggambarkan seperti seseorang yang kembali dari masjid menuju rumahnya di malam hari, melewati jalan yang amat panjang, yang di sepanjang jalan tersebut terdapat bebatuan yang cadas, bebatuan yang tajam, yang mungkin seseorang akan terluka kakinya pada saat terkena dengan batu tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika berjalan di malam hari tanpa penerangan, melewati jalan penuh bebatuan cadas yang tajam? Maka yang harus ia lakukan adalah berhati-hati, memastikan supaya kakinya ini menapak di tanah yang aman. Dan itulah sejatinya ketakwaan. Pada saat seseorang berhati-hati, tidak makan kecuali memastikan bahwa makanannya halal. Ketika seseorang tidak menerima penghasilan, kecuali berhati-hati bahwa penghasilan tersebut penghasilan yang halal. Dan itu adalah ketakwaan. Berhati-hati pada saat seseorang harus memastikan. Jangan sampai ada keharaman. Jangan sampai ada kesubhadan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Dan kalian semuanya harus jadilah menjadi bersama dengan orang-orang yang jujur. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kisan bahwa kejujuran itu akan melemah pada saat sendirian. Kejujuran itu akan kalah pada saat ia sendiri di tengah-tengah kekuatan lain yang bersama. Sehingga Allah meminta adalah orang-orang yang jujur harus bersama. Orang yang jujur harus berhimpun. Orang yang jujur harus bergaul dengan orang yang jujur. Dengan demikian, kejujuran akan memberi warna. Ayat yang kedua di dalam surah Al-Ahzab 35 pada saat Allah menjelaskan tentang golongan-golongan yang mulia di hadapan Allah, salah satunya adalah was-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang yang jujur baik dari kalangan lelaki ataupun dari golongan perempuan. Ayat yang seterusnya yaitu di dalam surah Muhammad ayat ke-21. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau seandainya mereka jujur tidak melakukan kebohongan, jujur berbicara sesuai dengan fakta, jujur melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, antara zahir dan batinnya sama, antara perbuatan, ucapan, dan keyakinannya satu suara, itulah sejatinya jujur. Kalau seandainya mereka shadaqullaha jujur, lakana khairal lahum, maka mereka akan mendapati kebaikan. Baik bagi mereka dan mereka pun juga akan menghadirkan kebaikan. 3 ayat ini sahabat Mekatur oleh Imam Nawawi dihadirkan sebagai pembuka pembahasan tentang ketakwaan. Bahwa orang-orang yang beriman dituntut untuk bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam menjalani kehidupan, dan di saat yang sama mereka harus berkolaborasi, harus bersama-sama, harus berkongsi, harus bersarikat bersama orang-orang yang jujur. Sebab ketika ada salah seorang daripada orang yang bersarikat ini khianat, tidak jujur, maka Allah akan berlepas dari perkongsian mereka.
Allah akan mencabut keberkahan daripada mereka. Tetapi sebaliknya ketika seseorang jujur ini berserikat, maka Allah akan menjadi penolongnya. Sehingga orang baik, orang jujur, hanya cocok untuk orang yang jujur. Orang jujur semestinya mendapatkan hal yang serupa. Dan orang yang jujur akan menghadirkan kebaikan. Dan mereka pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap kejujuran-kejujuran yang ia lakukan. Allahumma rizukna as-sidqa. Allahumma ja'alna min ibadikas sadiqin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perkataan, jujur dalam sikap, dan jujur dalam perbuatan. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Sahabat Mekatur, bertemu kembali kita pada segmen kedua. Kita akan melanjutkan bab yang keempat tentang kejujuran. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama terkait dengan kejujuran ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal birri, akan menunjukkan kepada kebaikan." Ini artinya bahwa kebaikan itu didapat melalui kejujuran. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan tidak dapat digapai melalui kebohongan. Sesiapa yang memulakan sesuatu dengan kebohongan, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan, menunjukkan menuju jalan kepada surga. Ini menandakan bahwa surga itu hanya didapat melalui jalan kebaikan. Sesiapa yang menginginkan surga, maka ia harus memulakannya dengan kejujuran. Sebab surga tidak dapat digapai dengan keburukan. Ia hanya dapat digapai dengan kebaikan. Sementara kebaikan itu sendiri akan dapat kita gapai pada saat kita memulakannya dengan kejujuran. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yasduku, akan jujur, bersikap jujur, berkata jujur, berbuat jujur, kehidupannya jujur, hatta yaktuba indallahi siddiqon. Seseorang yang jujur, senantiasa jujur dalam ucapan, perkataan, dan perbuatannya, hingga suatu saat ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang jujur. Dengan demikian maka kejujuran seseorang itu hanya akan terwujud ketika ia berusaha dari awal selalu melaksanakan dengan kejujuran. Kalau seseorang sudah terbiasa jujur,
maka ia akan tercatat, dikenal sebagai orang yang jujur. Dan ini sebuah kenikmatan ketika seseorang mendapatkan image, citra, track record orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya bohong, dusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan pada jalan dosa. Dosa penyebabnya adalah kebohongan. Orang yang melakukan dosa berawal daripada kebohongan yang ia lakukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan, membawa kepada neraka. Dengan demikian seseorang akan sampai kepada neraka karena sejak awalnya ia bohong. Orang yang dusta tidak akan sampai kepada surga, tetapi justru kedustaannya akan mengantarkan ke neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yakdzibu, sungguh ia berdusta, hatta yaktuba indallahi kadzaban, sampai ia dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Kenapa demikian? Karena sekali seseorang berdusta, maka ia akan berdusta kedua, akan berdusta ketiga, akan berdusta keempat. Sekali seseorang melakukan kebohongan, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan lain. Bukan karena nyandu, tetapi ia perlu untuk menutup kebohongan yang pernah ia lakukan. Sekali bohong, ia perlu melakukan kebohongan terus untuk menutupi kebohongan-kebohongan awalnya. Dan ketika itu sudah terjadi, maka ia akan dikenal sebagai seorang pembohong. Kalau seseorang sekali berbohong dan kemudian dia taubat, manusia akan terima maafnya, Allah akan terima taubatnya. Tetapi ketika seseorang sudah berulang kali melakukan kebohongan, dusta lagi, dusta kembali, maka akan dikenal sebagai orang yang memiliki portofolio kebohongan. Bukan hanya di kalangan manusia, tetapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pembohong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya, sahabat Mekatur semuanya, salah satu di antara cara seseorang untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jujur dan mana yang bohong, An ibni Muhammadil Hasan ibni Ali bin Abi Thalib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunyanya adalah Abu Muhammad, karena Al-Hasan punya anak namanya Muhammad. Kata Hasan, cucu Rasulullah, hafidnu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hafal sebuah ungkapan yang dulu disampaikan oleh datuk saya. Apa kata Rasulullah? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Tinggalkan apa yang membuat kamu syak, membuat ragu. Ila ma la yuribuka, dengan melakukan hal yang kamu yakini. Dengan demikian maka keyakinan kita ini tidak bisa diganggu dengan keraguan. Dan lagi-lagi sekali-kali keraguan kita tidak boleh mengalahkan keyakinan yang kita miliki. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Orang yang jujur hidupnya tenang. Dia tidak pernah merasa terintai, kebohongannya akan terkuak. Orang yang jujur, dia akan tenang, nyaman jiwanya, karena dia tidak takut, tidak harus bertutup-tutupi. Sebaliknya, wal kadhibari batun, sementara kebohongan itu meragukan. Sehingga cara yang paling efektif untuk menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, kesentausaan, kenyamanan, dan ketenangan adalah berlaku jujur. Jujur dalam sikap,
jujur dalam perkataan, dan jujur dalam keyakinan. Sebaliknya pada saat kita bohong, kita menipu, kita berbohong, saat itu pula kita tidak akan pernah merasakan kenyamanan dalam hidup, apalagi ketenangan di dalam kehidupan ini. Allahumma rizukna at-tu'maninah, Allahumma rizukna as-sakinah, Allahumma rizukna as-sidqa fil qawli wal amali wal qalbi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan di absen. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Pantang larangnya ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi